Ya, oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Oke, belum lagi. Yang kelompoknya fakta integritas, dari tanggal 10 ya, malah saya tulisnya ke tanggal 10. Harusnya 9. Fakta integritas, lalu kelompok serba-serbi di bidang IT, ini 9 ya. Ini pertemuan 10 ya, pertemuan 10 dan 11. Dengan topik prosedur pendirian bisnis, fakta integritas, serba-serbi bidang IT, dan jenis-jenis profesi bidang IT. Silakan kelompoknya salah satu untuk present, karena kita hanya teori. Silakan. Halo, 4 kelompok ini silakan. Mana orang? Ivanka, Sofia, Dino, Fahrazi, Umar, Muhammad Alif, Gilbert, Nova, sama Muhammad Anwar Dwi. Siapa yang share? Silakan. Belum datang semua, Anda. Novalino, Ibu kenapa, Bu? kamu bukan ya? Saya Ivan, udah ya. Oke. Dino ada Dino, Ivanka, Umar, Umar sudah ya. Alif, Gilbert, Nova Meliza, nah ini kan kenapa belum datang? Halo, silakan. Kenapa lambat ini? Pada terlambat nih, lagi dicari dulu bentar. Oh, belum ada ya? Mohon tunggu sebentar ya Bu, ini kayaknya masih ada kendala, Ini belum bisa masuk. Alif sudah ada, Alif ada. Muhammad Alif. Muhammad Mohon maaf, Alif Bu. Nur Iya, Bu, mohon maaf. Afrizal. Sebelumnya tadi inian Zoom-nya update dulu nih, udah bisa langsung presentasi aja, Bu. Ya, langsung presentasi aja. Oh ya, Bu, saya pakai video ya, Bu ya, soalnya saya materi. Ya, oke, oke. Oke, Bu, izin share screen, Bu. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah, sudah. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi fakta integritas. Lanjut. Nah, di sini itu anggota kelompoknya itu ada dua. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Alif Nur Afrizal, dengan NIM 1519621043, dan teman saya, Gilbert Manguntuan Ibaho, dengan NIM 1519621044. Lanjut. Nah, yang pertama ada pengertian dari fakta integritas. Fakta integritas merupakan suatu bentuk kesepakatan tertulis mengenai transparansi dan pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa barang publik melalui dokumen-dokumen yang terkait, yang ditandatangani kedua belah pihak, baik sektor publik maupun penawar dari pihak swasta. Lanjut. Selanjutnya ada sejarah fakta integritas. Fakta integritas dikembangkan pada tahun 1990-an oleh Transparency International, yang merupakan organisasi anti korupsi yang bermarkas di Berlin, Jerman. Dikembangkannya fakta integritas ini sebagai alat yang ditujukan untuk mencegah korupsi dalam kontrak publik. Lanjut. Nah, di Indonesia itu fakta integritas sudah diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 tahun 2011 tentang pedoman umum fakta integritas di lingkungan kementerian atau lembaga dan pemerintahan daerah, atau Permen PAN RB 49/2011. Lanjut. Pada ketentuan pasal 1 dan pasal 1 angka 1 Permen PAN RB 49/2011 diterangkan bahwa dokumen fakta integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Fakta tersebut pada dasarnya adalah perjanjian multipihak yang dibuat oleh badan publik yang berusaha untuk mendapatkan barang dan jasa dengan nilai yang signifikan. Perusahaan yang tertarik untuk mengajukan penawaran untuk memasok barang dan jasa, dan organisasi pihak ketiga seperti organisasi masyarakat sipil yang akan berperan dalam memantau kepatuhan terhadap fakta tersebut. Perjanjian tersebut mencakup komitmen tertulis dari semua pihak untuk menghormati standar integritas tertentu selama proses pengadaan. Lanjut. Baik, adapun tujuan dibuatnya fakta integritas. Yang pertama, mendukung sektor publik untuk dapat menghasilkan barang dan jasa pada harga bersaing tanpa adanya korupsi yang jelas ya menyebabkan tulisannya. penyimpanan harga dalam pengadaan. Pak Alif, Iya, Bu. gambarnya nggak jelas, Alif. Kenapa Ya. bisa jelek banget nih kualitas videonya? Di saya aman, Bu. Emang pas di desain jelek ya, Bu? Hilang-hilang tinggi ya. Mungkin koneksinya, Bu. Oh iya, koneksinya ya, oke, silakan. Oke, Bu, dilanjut ya, Bu. Barang dan jasa. Yang kedua, mendukung pihak penyedia pelayanan dari swasta agar dapat diperlakukan secara transparan, dapat diperkirakan, dan dengan cara yang adil agar dapat terhindar dari adanya upaya suap untuk mendapatkan kontrak, dan hal ini pada akhirnya akan dapat mengurangi biaya-biaya dan meningkatkan daya saing. Kemudian ada manfaat fakta integritas bagi institusi atau lembaga. Yang pertama adalah melindungi para pimpinan, anggota komisi, sekretariat, dan karyawan dari tuduhan-tuduhan suap. Yang kedua, melindungi para pimpinan, anggota komisi, sekretariat, dan karyawan dari tindak pidana korupsi yang dapat menyeret mereka ke penjara. Yang ketiga, fakta integritas memungkinkan peserta lelang atau kontraktor melaksanakan kontrak pengadaan yang bebas suap. Yang keempat, membantu institusi atau lembaga mengurangi high cost ekonomi.
Yang kelima, fakta integritas membantu meningkatkan kredibilitas institusi. Yang keenam, fakta integritas membantu meningkatkan barang atau jasa instansi publik, kepercayaan masyarakat atas pengadaan. Yang ketujuh, fakta integritas membantu pelaksanaan program yang berkualitas dengan dukungan logistik tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya. Yang kedelapan, meningkatkan tingkat transparansi dan integritas dalam kontrak publik. Berikut contoh fakta integritas dalam pemerintah. Kemudian berikut contoh fakta integritas dalam perusahaan. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kemudian next ya. Ini fakta integritas. Kemudian next kelompok Ivanka dan Sofia. Baik, Bu. Saya izin share screen ya, Bu. Ya. Oke. Apakah share screen saya sudah terlihat, Bu? Oke, sudah terlihat. Suaranya nggak ada. Coba share screen-nya with sound ya. Pas share screen itu ada advance sharing. Ada suaranya belum masuk. Include sound ya kalau untuk screen suara. Oke, silakan share screen pakai share sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Irma. Jadi pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai prosedur pendirian bisnis, kontrak kerja, prosedur pengadaan, kontak bisnis, dan juga fakta integritas. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Ivanka Salaudria dengan NIM 151962125, dan juga rekan saya, Sofia Khista Humairo dengan NIM 151962126. Sebelum ke materi presentasi, langkah baiknya kami definisikan terlebih dahulu mengenai badan usaha atau bisnis. Pengertiannya, badan usaha atau bisnis adalah kesatuan yuridis, hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Badan usaha sering disamakan dengan perusahaan, walau pada kenyataannya keduanya berbeda. Perbedaan utamanya adalah badan usaha adalah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat di mana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. B. Alasan pendirian. Di antara alasan pendirian suatu badan usaha adalah untuk hidup, bebas dan tidak terikat, dorongan sosial, mendapat kekuasaan, atau melanjutkan usaha orang tua. Faktor-faktor yang harus dihadapi atau diperhitungkan dalam pendirian suatu badan bisnis, khususnya di bidang IT, adalah barang dan jasa yang akan dijual, pemasaran barang dan jasa, penentuan harga, pembelian, kebutuhan tenaga kerja, organisasi intern, pembelanjaan, jenis badan usaha yang akan dipilih, dan lain sebagainya. D. Hal yang harus diperhatikan dalam mendirikan suatu badan usaha, yaitu diantaranya adalah modal yang dimiliki, dokumen perizinan,
para pemegang saham, tujuan usaha, dan jenis usaha. Dan suatu badan usaha, terdapat beberapa fungsi yang akan terlibat di dalam bisnisnya. Yang pertama ada manajemen, yaitu cara karyawan dan sumber-sumber lain digunakan oleh perusahaan. Yang kedua ada pemasaran, yaitu cara produk atau jasa dikembangkan, diberi harga, didistribusikan, dan dipromosikan kepada pelanggan. Yang ketiga ada keuangan, yaitu cara perusahaan mendapatkan dan menggunakan dana untuk operasi bisnisnya. Yang keempat ada akuntansi, yaitu ringkasan dan analisis suatu kondisi keuangan suatu perusahaan. Yang kelima yaitu sistem informasi, meliputi teknologi informasi, masyarakat, dan prosedur yang bekerja sama untuk memberikan informasi yang cocok kepada karyawan perusahaan sehingga mereka dapat membuat keputusan bisnis. Lalu yang F, proses pendirian. Proses pendirian badan usaha diantaranya adalah mengadakan rapat umum pemegang saham, dibuatkan akte notaris, didaftarkan di peradilan negeri, lalu yang terakhir diberitahukan dalam lembaga negara. Berikutnya adalah prosedur pendirian bisnis. Di sini ada 4 tahapan. Yang pertama adalah tahapan pengurusan izin pendirian. Jadi bagi perusahaan skala besar, hal ini menjadi prinsip yang tidak boleh dihilangkan demi kemajuan dan pengakuan atas perusahaan yang bersangkutan. Hasil akhir pada tahapan ini adalah letter of intent, yang dapat berupa izin sementara, izin tetap, hingga izin perluasan. Berikutnya adalah tahapan pengesahan menjadi badan hukum. Tidak semua badan usaha mesti berbadan hukum, akan tetapi setiap usaha yang memang dimaksudkan untuk ekspansi atau berkembang menjadi berskala besar, maka hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan izin atas kegiatan yang dilakukannya tidak boleh mengabaikan hukum yang berlaku. Yang ketiga adalah tahapan penggolongan menurut bidang yang dijalani. Suatu badan usaha dikelompokkan ke dalam berbagai jenis berdasarkan jenis bidang kegiatan yang dijalani. Berkaitan dengan bidang tersebut, maka setiap pengurusan izin disesuaikan dengan departemen yang membawahinya, seperti kehutanan, pertambangan, perdagangan, pertanian, dan sebagainya. Berikutnya adalah tahapan mendapatkan pengakuan, pengesahan, dan izin dari departemen lain yang terkait. Departemen tertentu yang berhubungan langsung dengan jenis kegiatan badan usaha akan mengeluarkan izin. Namun, di luar itu, badan usaha juga harus mendapatkan izin dari departemen lain, yang pada nantinya akan bersinggungan dengan operasional badan usaha. Misalnya, Departemen Perdagangan mengeluarkan izin pendirian industri pembuatan obat berupa SIUP. Lalu memasuki poin kedua, yaitu kontrak kerja. Kontrak kerja adalah suatu bentuk perjanjian kerja antara karyawan dan perusahaan. Isi kontrak kerja yaitu hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan selama terkait hubungan kerja yang ditandai dengan penandatanganan kontrak kerja tersebut oleh pimpinan perusahaan dan karyawan. Berikutnya, saya akan menjelaskan sistem kontrak kerja yang dilaksanakan di Indonesia. Yang pertama ada perjanjian kerja waktu tidak tetap atau PKWTT. Jadi jenis kontrak kerja yang satu ini tentunya ditujukan bagi karyawan tetap. Biasanya karyawan yang mendapatkan PKWTT terlebih dahulu menyelesaikan waktu percobaan atau probation paling sedikit 3 bulan. Berikutnya adalah perjanjian kerja waktu tetap atau yang disingkat dengan PKWT. Jadi, melalui kontrak kerja PKWT tentu sudah sangat jelas disebutkan bahwa hubungan pekerjaan hanya bersifat sementara dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Biasanya, perjanjian ini dapat memiliki kekuatan hukum dengan adanya bukti tertulis dengan dibubuhi materai. Berikutnya adalah perjanjian kerja paruh waktu. Jadi, perjanjian kerja ini ditujukan untuk pekerjaan dengan durasi waktu tertentu. Lalu yang terakhir ada perjanjian pemborongan pekerjaan. Jadi perjanjian ini biasanya dibuat saat pihak perusahaan bekerja sama dengan penyedia jasa tenaga kerja. Kontrak jenis ini biasanya digunakan untuk jumlah pekerjaan dalam skala besar seperti pabrik. Kemudian ada prosedur pengadaan tenaga kerja. A. Perencanaan. Perencanaan tenaga kerja adalah penentuan kuantitas dan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan dan cara memenuhinya. Penentuan kuantitas dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu time motion study dan peramalan tenaga kerja. Sedangkan penentuan kualitas
dapat dilakukan dengan job analysis. Job analysis terbagi menjadi dua, yaitu job description dan job specification atau job requirement. Tujuan job analysis bagi perusahaan yang sudah lama berdiri yaitu untuk reorganisasi, pergantian pegawai, dan penerimaan pegawai baru. B. Penarikan. Penarikan tenaga kerja diperoleh dari dua sumber, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal yaitu penarikan dari rekomendasi, karyawan lama, dan nepotisme, seperti mempekerjakan sanak saudara. Keuntungannya yaitu lowongan cepat terisi, tenaga kerja cepat menyesuaikan diri, dan semangat kerja meningkat. Namun, kekurangannya dalam menghambat masuknya gagasan baru, terjadinya konflik bila salah penempatan jabatan, karakter lama terbawa arus, dan promosi yang salah sehingga mempengaruhi efisiensi dan efektivitas. Dan yang kedua, penarikan sumber eksternal, yaitu dengan menarik tenaga kerja baru dari lembaga tenaga kerja, lembaga pendidikan, ataupun dari advertising, dari media cetak, dan internet. Keuntungannya dapat meminimalisasi kesalahan penempatan jabatan, lebih berkualitas, dan memperoleh ide baru atau ide segar. Namun kekurangannya yaitu membutuhkan proses yang lama, biaya yang cukup besar, dan rasa tidak senang dari pegawai lama. Berikutnya dalam prosedur pengadaan kerja adalah bagian seleksi. Jadi ada 5 tahapan dalam menyeleksi tenaga kerja, yaitu seleksi administrasi, tes kemampuan dan psikologi, wawancara, tes kesehatan, dan juga referensi atau pengecekan. Terdapat 2 pendekatan untuk menyeleksi tenaga kerja, yaitu successive selection process dan juga compensatory selection process. Successive selection process adalah seleksi yang dilaksanakan secara bertahap atau sistem gugur. Sedangkan compensatory selection process adalah suatu seleksi dengan memberikan kesempatan yang sama pada semua calon untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi yang telah ditentukan. Berikutnya ada penempatan tenaga kerja. Penempatan tenaga kerja adalah suatu proses penentuan jabatan seseorang yang disesuaikan antara kualifikasi yang bersangkutan dengan job specification-nya. Indikator kesalahan penempatan tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang tidak produktif, terjadi konflik, biaya yang tinggi, dan tingkat kecelakaan kerja yang begitu tinggi. Berikutnya ada prosedur pengadaan barang dan jasa. Di sini ada 4 hal yaitu pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, dan juga penunjukan langsung. Jika menggunakan metode penunjukan langsung, maka prosedur pemilihan penyedia barang dan jasa adalah sebagai berikut. Ada penilaian kualifikasi, lalu ada permintaan, penawaran dan negosiasi harga, lalu penetapan dan penunjukan langsung, kemudian penunjukan penyedia barang atau jasa, lalu pengaduan, dan juga penandatanganan kontrak. Memasuki poin keempat, yaitu kontak bisnis. Kontak bisnis adalah seseorang dalam sebuah perusahaan klien atau organisasi lainnya yang lebih sering dihubungi dalam rangka keperluan bisnis. Data kontak bisnis berfungsi untuk mengorganisasikan dan menyimpan informasi lengkap mengenai koneksi, sehingga memudahkan dan mempercepat akses ke data penting dalam rangka memelihara hubungan bisnis. Berikutnya adalah fakta integritas. Fakta integritas sendiri memiliki pengertian yaitu suatu bentuk kesepakatan tertulis mengenai transparansi dan pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa barang publik melalui dokumen-dokumen yang terkait, yang ditandatangani kedua belah pihak, baik sektor publik maupun penawar dari pihak swasta. Tujuan adanya fakta integritas itu sendiri ada 2. Yang pertama, mendukung sektor publik untuk dapat menghasilkan barang dan jasa pada harga yang bersaing tanpa adanya korupsi yang menyebabkan penyimpangan harga dalam pengadaan barang dan jasa. Berikutnya adalah mendukung pihak penyedia pelayanan dari swasta agar dapat diperlakukan secara transparan, dapat diperkirakan dan dengan cara yang adil, agar dapat terhindar dari adanya upaya suap menyuap untuk mendapatkan kontrak dan hal ini pada akhirnya akan dapat mengurangi biaya-biaya dan meningkatkan daya saing. Fakta integritas sendiri merupakan salah satu alat atau tools yang dikembangkan Transparency International pada tahun 90-an. Tujuannya adalah untuk menyediakan sarana bagi pemerintah, perusahaan swasta, dan masyarakat umum untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme, terutama dalam kontrak-kontrak pemerintah atau public contracting.
fakta integritas perlu dibuat untuk menunjukkan suatu komitmen panitia pengadaan logistik pemilu menjalankan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan dan tidak melakukan KKN, serta siap menerima sanksi jika melanggar fakta integritas tersebut. Berikut adalah contoh fakta integritas di bidang IT yang disahkan pada tahun 2022 bulan Januari lalu. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ivanka, bagus sekali ya. Suaranya Ivanka itu sama sama narasinya itu kayak di penyiar radio yang ngeblend gitu ya. Di Sofia juga bagus penjelasannya dan lengkap gitu ya. Oke, next berikutnya saya sudah ngambil nilai untuk 2 orang ini. Yang mau bertanya silakan via chat aja ya karena kita materinya padat takut nggak selesai semuanya. Ini kelompoknya Dino. Dino mana Dino udah datang? Dino sama Fahrazi. Silakan. Kita ada 4 kelompok ya hari ini. Dino, Fahrazi. Belum datang si Dino? Maaf Bu, iya untuk 2 anggota kelompok itu belum datang di Zoom ini Bu. Saya Wah. sudah hubungi tapi rada sulit Bu. Ya oke lah. Gak apa-apa kita skip ya. Berarti Dino ini nggak presentasi nih. Nggak ada kesempatan lagi ya. Oke, next. Serba-serbi sharing pengalaman bekerja di bidang IT. Nova dan Muhammad Anwar ya. Mudah adanya. Iya, Bu. Ya, oke, ini sharing-sharing ya mungkin nih dari pendapat orang ya. Silahkan. Saya coba upload. Saya screen ya, Bu. Ya, boleh. Sudah terlihat, Bu. Oke, sudah. Oh iya. Ada suara, Bu? Belum? Belum ada suaranya, coba diulang lagi. Sebentar, Bu. Masih belum ada, Bu, suara, Bu? Belum? Oh. Insert sharing with share sound ya. Sebentar, kenapa, Bu? Sharing dengan share sound. Suaranya juga di-sharing. Oh iya. Ya tadi belum giniin. Ya. Dengan NIM 15 kami sudah terdengar. Berarti gini aja ya. Sebentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kami kelompok 10 pertemuan kali ini bakal ngebahas serba-serbi sharing pengalaman kerja di bidang IT dengan mata kuliah etika profesi dengan dosen pembimbing ya Bu Irma Permatasari. Ya, pertama itu ya 6 kelompok dengan saya sendiri yaitu Muhammad Anwar Bianto dengan NIM 151962 1046, lalu ada Nova Meliza dengan 151962 1045.
Nah, pekerjaan di bidang IT di sini kami mengambil 4 bidang, yaitu Android developer, lalu front end developer, back end developer, dan network engineer. Nah, yang pertama itu Android developer. Android developer bisa dikatakan sebagai orang yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan membangun perangkat lunak berbasis mobile menggunakan sistem operasi Android. Jadi fokus utama dari Android developer ini adalah membangun aplikasi yang dapat dikembangkan pada perangkat Android dalam berbagai tipe atau jenis smartphone, baik itu berupa game maupun bentuk aplikasi. Yang kedua itu front end developer. Front end developer adalah pengembang website yang menggunakan berbasis kode HTML, CSS, dan JavaScript untuk menghasilkan web dengan tampilan yang menarik. Mereka adalah orang-orang yang mengelola desain murni menjadi website yang interaktif dengan menggunakan. Lalu tugas umum front-end developer adalah mewujudkan hasil akhir pengembangan program berdasarkan rancangan buatan UI UX designer yang telah disepakati bersama. Lalu yang ketiga, back-end developer. Apa sih itu back-end developer? Yaitu di mana seorang developer merancang perangkat lunak dari sisi server berhubungan dengan logika dan database dengan menggunakan bahasa pemrograman khusus. Bahasa pemrograman yang digunakan sebagai contoh yaitu PHP, Python, Node.js, Ruby, dan lain-lain. Tak hanya itu saja, seorang backend developer dituntut juga dapat mengelola dan membuat sistem berbasis data. Hal ini untuk mengembangkan perangkat lunak. Adapun database yang sering digunakan yaitu salah satunya ya MySQL, Redis, terus MongoDB, sama Postgres, dan lain-lain. Lalu yang keempat adalah network engineer. Network engineer adalah orang yang bertugas untuk membangun sebuah jaringan di suatu organisasi atau perusahaan. Selain itu, mereka juga bertugas mendesain, terus mengimplementasi dan melakukan pemeliharaan agar jaringan tidak mengalami masalah. Lalu ada job desk atau job description, ada gaji juga, dan apa saja yang perlu dipelajari. Di sini ada Android developer. Tugas seorang Android developer diantaranya yaitu dapat membangun dan merancang aplikasi Android untuk digunakan pada perangkat mobile. Kemudian dapat bekerja secara kolaborasi dengan tim. Yang ketiga, mampu untuk mengatasi kesalahan atau bug pada aplikasi. Yang keempat, mampu menerapkan konsep penggunaan sumber data eksternal dan API. Yang kelima, yaitu memiliki konsep, ide, dan terobosan terbaru seputar pengembangan perangkat lunak. Next. Keahlian yang dibutuhkan untuk menjadi Android developer, diantaranya yang pertama memahami dan menguasai tools dan bahasa pemrograman Android. Yang kedua, mengetahui penggunaan dari Android SDK. Kemudian yang ketiga, pemahaman akan arsitektur dan framework. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk bekerja menggunakan API. Yang kelima, memperhatikan tampilan desain UI UX aplikasi. Next. Di sini saya ngambilnya deh salah satu dari website untuk mencari kerja yaitu LinkedIn ya. Nah, di sini ada Android developer, jadi tuh dibagi lagi tergantung dari perusahaannya. Jadi kayak ada job responsibility-nya gitu. Nah, di situ job responsibility-nya kayak melakukan analisa terhadap requirement dan desain. Nah, itu balik lagi ke perusahaannya. Terus ada job recruitment. Kalau itu kayak job recruitment itu kayak memiliki pemrograman skill. Ya salah satunya kalau Android adalah Kotlin. Nah, terus punya juga pengalaman kerja selama 3 tahun. Lalu di sini kami ngambilin ya rata-rata gaji pokok seorang Android developer di Indonesia yaitu sekitar 8.400.000-an. Ini dari website Indeed ya. Nah, di sini apa saja sih yang dipelajari gitu? Sebagai seorang Android developer, yang pertama pasti itu ya fix language atau bahasa yang bahasanya rata-rata itu Kotlin. Lalu the fundamentals itu kayak application-nya ya, yaitu seharusnya install Android Studio. Lalu ada version control system-nya. Lalu ada repo hosting service. Rata-rata sih menggunakan GitHub, tapi bisa juga GitLab sama Bitbucket ya. Lalu ada built-in application. Lalu ada
robot APPS. Lalu ya itulah seterusnya. Ya, selanjutnya dong. Ya, di sini front-end developer, tugas seorang front-end developer itu diantaranya yang pertama mengembangkan fitur web interface baru untuk pengguna. Yang kedua menjamin kelayakan teknis dari desain UI UX. Yang ketiga menjamin semua input pengguna divalidasi dikirim ke back-end. Kemudian yang keempat menentukan struktur dan desain halaman website. Yang terakhir yaitu melakukan optimasi website agar tetap cepat dan terus dapat dikembangkan. Next. Kemudian keahlian yang dibutuhkan untuk menjadi front-end developer diantaranya yang pertama memahami bahasa pemrograman HTML, CSS, dan JavaScript. Yang kedua mengetahui framework CSS dan JavaScript. Yang ketiga penggunaan version control system atau Git. Yang keempat platform CMS dan e-commerce. Yang kelima menjalankan proses testing atau debugging. Next. Di sini sama lagi ya kayak sebelumnya, ambil dari LinkedIn ya. Di sini salah satu perusahaan yaitu PT Van Integrasi Teknologi. Dia di sini membutuhkan seorang front-end developer. Nah, situ ada job description-nya kayak will working with React.js atau Vue.js. Jadi dia kayak pengalaman 1 tahunnya, terus sama requirement-nya minimalnya buat manajemen information technology and system dan seterusnya gitu ya, bisa dibaca juga. Ada JSON, token JWT juga ada. Nah di sini juga sama ya, kita ngambil dari Indeed, yaitu rata-rata gaji seorang front end developer di Indonesia yaitu sekitar 7.400.000-an per bulan. Lalu apa saja yang dipelajarin? Ya, yang pertama tuh ya internet ya pasti ya, kayak what is hosting gitu, what is domain name, lalu DNS, and who it work gitu. Lalu ya untuk seorang front end ya pasti HTML, CSS, JavaScript. Lalu juga ada version control systemnya, basic using of Git ya pasti pakai Git juga, terus repo hostingnya juga sama, repo hosting service, GitHub, terus ada GitLab dan Bitbucket. Lalu ada web security-nya, web security knowledge, yaitu ya HTTPS ya, port 443 masalah. Terus ada pack management, ada NPM, sama Yards. Lalu ada CSS ini ya, CSS Architectures ya, itulah ribet bahasanya. Lalu ada build tools-nya ya, sama di bawahnya lagi ada pick framework, ada React, ada Angular dan Vue.js, ada mode CSS-nya juga, ada web complements-nya. Lalu ada juga CSS framework. CSS framework itu salah satunya memakai Bootstrap sama Bulma ya, itu baru saya juga dengar. Dan seterusnya juga bisa dibaca. Tapi rata-rata untuk kalau front end sampai ke CSS framework ini sih, sampai CSS ke framework. Ya, lanjut no. Ya. Tadi sudah front end, sekarang back end developer itu tugasnya yang pertama merancang struktur model data. Kemudian yang kedua ada meningkatkan struktur data yang telah ada. Yang ketiga mengembangkan kode program dan melakukan testing. Yang keempat mengatasi setiap permasalahan yang muncul di sisi server seperti bug. Yang terakhir melakukan riset dan evaluasi pada tampilan desain website bersama front end developer. Next. Kemudian ini kalian yang dibutuhkan menjadi back-end developer diantaranya yang pertama, memahami bahasa pemrograman PHP, Go, Node.js, Ruby, dan Python. Yang kedua, manajemen database. Yang ketiga, manajemen server. Yang keempat, memahami API dan penggunaannya. Yang kelima, framework back-end seperti Laravel, kode engineer, kode engineer dan Django, Rails, dan lain-lain.
Sama ya, ini juga seperti tadi ambil dari LinkedIn juga, itu seorang backend developer ini di PT Smartphone ya, yang dibutuhkan sama juga tergantung dari perusahaannya, balik lagi ke tergantung dari perusahaannya. Tapi kalau seorang backend biasanya sih menggunakan seperti Java ya, bahasa Golang juga, dan lain-lain mungkin ya. Sama juga ya gajinya, kita ngambil dari Indeed ya. Rata-rata gaji pokok di Indonesia itu 9.100.000 per bulan seorang backend developer. Nah, apa aja sih yang dipelajarin gitu sebagai seorang backend developer? Ya sama seperti di front-end developer. Di sini pasti internet yang pertama, terus basic front-end developer knowledge, ya kayak HTML, CSS, JavaScript, lalu ada OS, lalu di bawahnya itu learn language atau bahasa yang biasanya pelajarin itu Go itu Golang, JavaScript, Python, Ruby, Java, terus C# sama PHP. Terus version control systemnya basic using of GitHub juga mungkin, repo hosting service ya GitHub. Lalu ada relational database yaitu PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MS SQL sama Oracle. Nah, lalu masuk ke ini ya, learn about APIs. Habis bawahnya APIs itu kan alert about APIs, ada itu cachingnya ada CND, service set, client side, ya Redis, terus web security knowledge sama HTTPS, ada encrypt juga, terus testingnya CICDN, lalu design and developer principles sama search engineer, message broker, ada containerization ya itu virtualization, Docker, GraphQL, terus Graph database juga. Lalu ada sini web server ya. Web server itu bisa pakai Nginx, ya Nginx atau Apache, KD sama MSIS itu kalau nggak salah Windows Server MSIS. Ya, lanjut. Kemudian network engineer. Tugas seorang network engineer diantaranya yang pertama membuat desain jaringan, yang kedua melakukan instalasi dan konfigurasi, yang ketiga monitoring jaringan, yang keempat troubleshooting, yang kelima membangun jaringan yang aman dan efisien. Next. Kemudian sama tadi kalian yang dibutuhkan, yang pertama subnetting IP, kedua pengetahuan tentang IoT, ketiga mengerti tentang konsep bandwidth management, yang keempat memiliki pemahaman tentang firewall dan keamanannya, yang terakhir memahami standarisasi jaringan komputer OSI layer 7. Next. Sama juga di sini ya, pakai LinkedIn. Itu seorang network engineer, ada job desk-nya juga di situ, melakukan maintenance ya, terus melakukan kegiatan preventif, lalu melakukan kegiatan kongretif juga. Terus pengalaman minimal kerja itu 3 tahun, mungkin 3 tahun. Lalu melakukan pada perangkat Cisco-nya juga, holding. Nah, untuk gajinya sebagai network engineer di Indonesia itu sekitar 5.800.000 untuk per bulannya. Lalu di sini apa aja sih yang dipelajari sebagai seorang network engineer? Yang pertama itu TCP atau IP ya. Terus BGP juga. Yang TCP itu kayak OSI layer itu, 7 OSI layer. Lalu BGP, ada BGPS, sama terus ada juga routing, switching, hardware. Nah, di situ juga Linux, ada network juga.
lalu ada proses monitoring juga. Lalu ada ke bawahnya itu MPLS ya, MPLS, lalu QoS sama operation, lalu ke automatic, masuk ke automatic, database, data proses, terus base git, respon, remote, branching, dan seterusnya. Ya, maaf, dilanjut. Ya, sekarang masuk ke standar profesi ACM dan IEEE. Apa sih ACM ini? ACM atau Association for Computing Machinery adalah sebuah serikat ilmiah dan pendidikan komputer pertama di dunia yang didirikan pada tahun 1947, terdiri dari para profesional dan para pelajar yang tertarik akan dunia komputer. Kemudian ada IEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineers. Adalah sebuah organisasi internasional beranggotakan para insinyur dengan tujuan untuk mengembangkan teknologi untuk meningkatkan harkat kemanusiaan. Next. Nah, di sini standar profesi ACM. ACM ini diatur menjadi berapa SIG atau Special Interest Group atau maksudnya itu kelompok minat khusus. Nah, yang pertama ada SIG Akses. Ini bertujuan untuk mendukung karir profesional komputasi personil dengan cacat fisik atau penyandang disabilitas. Kemudian ada SIGAK, yaitu kelompok yang mendorong penelitian dalam ilmu komputer teoritis atau TCS. TCS ini mencakup ilmu algoritma, struktur data, kriptografi, teori automata, dan lain-lain. Kemudian ada SIGARD, yaitu kelompok minat khusus kecerdasan buatan atau AI. Kemudian yang terakhir ini SIGAP, yaitu kelompok yang mendukung untuk membangun sebuah aplikasi yang inovatif yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah, pendidikan, dan perusahaan. Next. Nah, sekarang standar profesi IEEE. Berikut ini sertifikasi profesional dalam beberapa bidang berdasarkan IEEE. Yaitu yang pertama ada CBC atau sertifikat biometrik profesional. Bertujuan untuk menetapkan standar dasar pengetahuan dalam industri biometrik. Kemudian ada CSDA, sertifikat Software Development Associate. Ini berfungsi untuk menjembatani kesenjangan antara pengalaman pendidikan dan dunia kerja. Para CSDA ini adalah langkah pertama untuk menjadi CSDP. Nah, CSDP ini sertifikat Software Development Profesional. Para profesional CSDP ini memiliki kemampuan pengembangan perangkat lunak yang sudah diakui oleh IEEE. Yang terakhir yaitu WCET atau Wireless Certificate Engineers Technology. Para WCET ini membangun profesional nirkabel mendapatkan pengakuan sebagai profesional yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang mumpuni. Next. Kemudian di sini ada standar profesi di Indonesia dan regional. Nah, berdasarkan pengembangan teknologi informasi secara umum serta kebutuhan di Indonesia dalam upaya mempersiapkan diri untuk era perdagangan global, maka Indonesia harus menetapkan standar profesi secara regional. Usulan-usulan tersebut disejajarkan dengan kegiatan SRPS atau Special Interest Group on Professional Standardization dan IPKIN selaku Perhimpunan Masyarakat Komputer dan Informatika di Indonesia juga tak lepas dari agenda pemerintah melalui departemen terkait. Selanjutnya itu mekanisme sertifikasi harus dikembangkan untuk mengimplementasikan standar kompetensi ini. Beberapa cara pendekatan dari negara lain harus dipertimbangkan. Dengan demikian, penting untuk mengumpulkan mekanisme standar dari negara-negara lain sebelum mengembangkan mekanisme sertifikasi di Indonesia. Next. Nah, di sini gambar implementasi standarisasi profesi bidang IT di Indonesia. Seperti ini. Next.
Selanjutnya ini model interaksi sistem sertifikasi profesional IT. Oke, next. Sekian presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih semua teman-teman dan dosen pengampu Ibu Irma. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup bagus ya videonya dan penjelasannya. Sekarang yang bertanya saya persilahkan ya sebelum saya yang menanya ya. Maaf Bu, memotong pembicaraannya untuk perwakilan kelompok 9 yang tadi sudah ada Bu. Oh ya, oke, silakan Dino. Oke, maaf sebelumnya Bu Irma izin tidak on cam ya Bu karena lagi di luar juga ini menghadiri acara kakak wisuda Bu Ya, di oke, UNJ ya. Ah. Oke. Oke, untuk Fakrazi ini sementara ada kendala jaringan Bu, jadi tidak bisa join Bu. Mungkin bisa saya sendiri untuk saat ini. Oke, izin share screen ya Bu. Ya. Oke, apakah layar saya sudah terlihat Bu? Oke. Ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Bu Irma. Di sini saya Dino Priano dan Fakrazi ingin menyampaikan mengenai profesi IT. Oke. Ya, di sini kami ingin menyebutkan atau menjelaskan beberapa jenis-jenis profesi IT. Yang pertama ada web developer. Web developer atau pengembang web memiliki tugas utama untuk membuat dan memelihara situs web. Lalu yang selanjutnya adalah network engineer, yaitu bidang teknis jaringan komputer dari maintenance sampai ketiga, jadi kasih masuk selanjutnya. Maaf sebentar. Oke, ya selanjutnya yaitu adalah database administrator. Nah di sini memiliki keahlian untuk mendesain, mengimplementasi, memelihara dan memperbaiki database. Oke, ya selanjutnya. Nah di sini adalah deskripsi lebih detailnya mengenai web developer. Nah, di sini ada beberapa tugas-tugas dari seorang web developer. Yang pertama adalah mendesain, membangun, atau melihara situs web menggunakan authoring atau bahasa scripting, alat penciptaan konten, alat manajemen, dan media digital. Selanjutnya adalah melakukan atau update situs web langsung. Yang ketiga adalah menulis, desain, atau mengedit konten halaman web atau yang lain langsung produksi konten. Yang D adalah berunding dengan tim manajemen atau pengembang untuk memprioritaskan kebutuhan, menyelesaikan konflik, mengembangkan kriteria konten, atau memilih solusi. Yang selanjutnya adalah backup file dari situs web untuk direktori lokal untuk pemulihan instan dalam kasus masalah. Selanjutnya adalah menjaga pemahaman teknologi web saat ini atau praktek pemrograman melalui melanjutkan pendidikan, membaca, atau partisipasi dalam konferensi profesional, workshop, atau kelompok. Oke. Nah, di sini ada deskripsi untuk seorang network engineer. Yang pertama adalah maintenance LAN dan koneksi internet. Lalu selanjutnya ada maintenance hardware, lalu maintenance database dan file, helpdesk dan inventory. Nah, di sini untuk network engineer ada beberapa skill yang harus dikuasai, yaitu mengenai topologi, mengenai operating system, mengenai virtual machine, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada deskripsi untuk IT support. Yang pertama adalah menerima, memprioritaskan, dan menyelesaikan permintaan bantuan IT, lalu membeli hardware IT, software, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan hal tersebut,
Selanjutnya adalah instalasi, perawatan, dan penyediaan dukungan harian baik untuk hardware dan software Windows atau Macintosh, peralatan termasuk printer, scanner, hard drive, eksternal, dan lain-lain. Selanjutnya adalah korespondensi dengan penyedia jasa eksternal termasuk internet service provider, penyedia jasa email, hardware, software supplier, dan lain-lain. Nah, di sini ada deskripsi mengenai database administrator. Nah, yang pertama adalah menguji program atau database, memperbaiki kesalahan, dan membuat modifikasi yang diperlukan. Selanjutnya adalah modifikasi database dan sistem manajemen database yang ada. Yang ketiga adalah merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan langkah-langkah keamanan untuk melindungi informasi dalam file komputer terhadap kerusakan, pemodifikasian, atau akses yang tidak sah. Yang D adalah bekerja sebagai bagian dari tim proyek untuk mengkoordinasikan pengembangan database dan menentukan lingkup proyek dan keterbatasan. Selanjutnya adalah menulis dan mengkode deskripsi database secara fisik dan logis dan menentukan pengidentifikasi dari database untuk sistem manajemen atau orang lain secara langsung dalam pengkodean deskripsi. Selanjutnya adalah melatih user dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya adalah menentukan penggunaan dan tingkat akses pengguna untuk setiap segmen dari database. Nah, di sini ada beberapa skill yang harus dikuasai oleh database administrator, yaitu bahasa query tentunya, baik query database SQL atau yang non-SQL. Seperti itu. Lalu dia juga diharuskan dapat maintenance sebuah database. Entah itu database hosting atau langsung dari server providernya. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah standar profesi ACM dan IEEE. Oke. ACM atau Associate. Oke, IEEE. Oke, siap Bu. Terima kasih Bu. Oke, standar profesi ACM dan IEEE. ACM atau Associate for Computing Machinery atau Asosiasi untuk Pemesinan Komputer adalah sebuah serikat ilmiah dan pendidikan komputer pertama di dunia yang didirikan pada tahun 1947. SIG atau ACM mensponsori konversi yang bertujuan untuk memperkenalkan inovasi baru dalam bidang tertentu. Tidak hanya mensponsori konversi, SCM juga pernah mensponsori pertandingan catur antara Garry Kasparov dan komputer IBM Deep Blue. Jadi ini pertandingan antara manusia dengan AI ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belajar kemarin pelajaran Bu Irma juga mengenai pengolahan citra, kita belajar machine learning ya, itu sedikit implementasi dari AI. Nah, jadi Deep Blue ini sebuah AI untuk catur seperti itu. Nah, IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineer merupakan asosiasi profesional terbesar di dunia yang didedikasikan atau dibuat untuk memajukan inovasi teknologi dan kesempurnaan untuk kepentingan kemanusiaan. Bidang teknik yang mempromosikan pengembangan standar-standar dan bertindak sebagai pihak yang mempercepat teknologi-teknologi baru dalam semua aspek dalam industri dan rekayasa atau engineering, yang mencakup telekomunikasi, jaringan komputer, kelistrikan, antariksa, dan elektronika. Nah, di sini ada beberapa perbandingan antara ACM dan IEEE Computer Society. Nah, untuk ACM di sini berfokus pada ilmu komputer teoritis dan aplikasi pengguna akhir. Nah, ACM adalah ilmuwan komputer itu. Nah, kalau IEEE itu lebih berfokus pada masalah-masalah hardware dan standarisasi. Nah, IEEE adalah untuk insinyur listrik seperti itu. Oke, selanjutnya, nah di sini kesimpulan dari IEEE dan ACM adalah meskipun subkelompok terbesar adalah IEEE Computer Society, tentu saja ada tumpang tindih yang signifikan antara kedua organisasi tersebut. Mereka kadang-kadang bekerjasama dalam proyek-proyek seperti pengembangan kurikulum komputer. Nah, dia walaupun kayak rival gitu teman-teman, tapi dia juga sering kolaborasi gitu. Nah, di sini ada standar profesi di Indonesia dan regional. Nah, untuk di bagian kiri ini ada bagannya. Nah, untuk penjelasannya dari bagian kanan.
langkah-langkah yang diusulkan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, penyusun kode etik profesional teknologi informasi. Kedua, penyusunan klasifikasi pekerjaan atau job teknologi informasi di Indonesia. Yang ketiga, penerapan mekanisme sertifikasi untuk profesional IT. Lalu keempat adalah penerapan sistem akreditasi untuk pusat pelatihan dalam upaya pengembangan profesi. Lalu yang kelima atau yang terakhir yaitu penerapan mekanisme resertifikasi. Seperti itu. Oke, sebelumnya terima kasih. Kalau ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya balikan dengan Bu Irma. Thank you. Oke, terima kasih Dino. Iya, Oke, sama-sama Bu. azan dulu ya. Oke, azan dulu ya. Ada yang bertanya 2 orang, Zaikal dan Nur Haidi. Tapi kita azan dulu 5 menit. Ya, kita postpone. Sambil ngisi form ya. Oke, sudah selesai. Sebentar kita lanjutkan. Silakan dijawab oleh kelompok masing-masing ya. Yang pertama pertanyaan dari Haikal kepada kelompok Stella, seperti apa risiko bagi orang yang bekerja tanpa kontrak kerja? Silakan langsung dijawab. Kemudian
Masih ke kelompok Stella, apa saja syarat pendirian startup di Indonesia gitu. Baik, Bu. Izin menjawab pertanyaan dari Haikal terlebih dahulu ya, Bu. Haikal kan bertanya, seperti apa resiko bagi orang yang bekerja tanpa kontrak kerja? Resikonya yang pertama, status pekerjaan jadi tidak jelas. Jadi bisa saja hubungan kerja menjadi tidak jelas karena tidak ada dokumen-dokumen yang menegaskan bahwa karyawan tersebut memang benar bekerja pada perusahaan terkait. Berikutnya, karyawan menjadi tidak paham tentang deskripsi pekerjaan apa saja yang harus dilakukan, sehingga berpotensi membuat karyawan bingung dengan tugas-tugasnya dan mengakibatkan kinerja karyawan jadi kurang baik. Resiko berikutnya adalah kebingungan penyelesaian perselisihan. Ketika seseorang mempekerjakan karyawan, ada kemungkinan terjadi sengketa atau beda pendapat. Jadi jika ada perbedaan pendapat tersebut, jika tidak ada dokumen yang jelas, maka akan terjadi kebingungan saat menyelesaikan suatu masalah. Berikutnya adalah masa kerja yang tidak diatur. Karyawan yang masa kerja yang tidak diatur, nantinya mungkin akan seenaknya dipekerjakan oleh atasannya. Jadi bisa saja waktu kerjanya itu kelebihan atau tidak sesuai dengan peraturan yang berjalan di Indonesia. Kurang lebihnya seperti itu untuk pertanyaan yang pertama. Ya, Untuk pertanyaan berikutnya bisa dijawab oleh teman saya, Bu Sofi. Ya, Terima kasih. Stella, terima kasih. Next, pertanyaan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Nur Hadi Milana. Apa saja syarat pendirian startup di Indonesia? Untuk mendirikan startup di Indonesia ada beberapa dokumen yang diperlukan, yang diantaranya yaitu akta pendirian usaha, surat izin usaha perdagangan atau SIUP, lalu kemudian izin usaha industri, dan izin usaha lainnya sesuai dengan sektor usaha khusus. Misal untuk startup fintech itu penting untuk memiliki surat izin usaha dari OJK atau Bank Indonesia. Lalu izin operasional di bidang teknologi informasi juga wajib dimiliki bagi perusahaan startup yang menggunakan sistem elektronik, yaitu dengan cara mendaftarkan diri sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE. Lalu yang terakhir yaitu mendaftarkan hak kekayaan intelektual atau HKI untuk melindungi hak cipta, hak merek, dan hak patennya. Kurang lebih itu jawaban saya. Apakah sudah terjawab tadi? Oke, terima kasih. Oke, saya cukupkan aja ya. Iya. Terima kasih. Memang betul tadi yang disampaikan oleh Sofia dan Stella gitu ya. Tadi juga kalau kerja nggak punya kontrak kerja itu berbahaya ya. Kalian nanti kayak, kalau saya pribadi ya, nanti kalau kita kerja kita pakai apa yang ngotak-ngatik barang instansi orang gitu ya. Kalau kita nggak ada surat izin, nggak ada kontrak kerja, nantinya kita juga nanti kalau di bidang IT ya kita kan nggak boleh ya sembarang mempublish gitu ya. Nah itu berpengaruh ke kita, terus kita hak-haknya juga nanti juga nggak terpenuhi. Jadi ya jangan mau kerja tanpa kontrak kerja yang jelas ya. Oke, kemudian untuk startup tadi juga udah dijelaskan. Kemudian saya mau ngajak ke teman-teman yang ada di kelas ini 2021. Jadi ada kayak hibah gitu, hibah untuk pendirian startup tapi melalui dosen gitu. Itu lumayan sih, dapat berapa juta gitu ya. Nah, itu yang serius ingin mendirikan startup nanti bisa hubungi saya yang memang skill programmingnya cukup bagus gitu ya. Tapi tidak cuma programming sih, nanti kan kita juga butuh untuk di bidang multimedianya juga ya, publikasinya gitu. Nah, itu biasanya setiap tahun itu ada hibah pendirian startup baru melalui perguruan tinggi, ya itu melalui dosen dan mahasiswa gitu. Jadi kalau nanti ada teman-teman dari kelompok ini yang tertarik untuk coba-coba mendirikan startup kecil-kecilan gitu ya, ataupun mendirikan software house kecil-kecilan gitu, nanti kita coba ya siapkan proposalnya. Mudah-mudahan biasanya itu buka sekitar bulan April apa Mei gitu, itu buka ya. Jadi kalau mau silakan nanti hubungi saya gitu ya. Oke, saya juga juga ada hutang ya dengan teman STI 2021 yang pernah ngechat saya, Bu, saya mau menghakikan
menghakikan naskah saya gitu. Saya belum kirim, nanti coba di chat saya lagi, saya sudah lupa. Jadi nanti saya coba persiapkan lagi. Christina apa siapa yang dulu pernah ngechat saya. Oke, mungkin untuk hari ini saya cukupkan dan minggu depan itu kuliahnya by video dan LMS dulu aja ya, karena saya minggu depan ada sertifikasi di Bali, jadi saya kemungkinan tidak tidak bisa mengajar karena full banget acara dari pagi sampai siang, jadi nggak bisa meeting. Nah, jadi bebas minggu depan itu tidak ada presentasi, tapi mungkin diganti dengan tugas saja. Oke, saya cukupkan karena udah azan di sini, saya masih di kampus. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.